Saat melakukan operasi hidung, operasi dilakukan dengan membagi dua area yaitu batang hidung dan ujung hidung. Silikon adalah bahan yang paling umum untuk membangun batang hidung. Namun banyak informasi dari internet yang mengatakan bahwa silikon memiliki banyak efek samping dan masalah. Namun kenyataannya efek samping silikon sangat kecil, kurang dari 1%. Seperti rumor yang beredar, apabila silikon adalah bahan yang bermasalah, maka harus dihentikan penggunaannya. Namun saat ini dikatakan bahwa silikon adalah bahan yang paling umum digunakan. Jika Anda tidak ingin menggunakan bahan yang disebut silikon, Anda bisa memilih bahan dari jaringan manusia. Ada dua jenis jaringan manusia. Pertama, ada jaringan autologus yang diambil dan digunakan dari tubuh sendiri. Kedua, ada jaringan donor yang diambil dari tubuh orang lain. Jaringan autologus yang diambil dari tubuh sendiri adalah dermis pantat dan kartilago rusuk. Dermis pantat adalah jaringan autologus yang dikumpulkan dari tulang pantat. Jaringan autologus memiliki risiko peradangan lebih rendah dibandingkan dengan silikon. Tetapi karena jaringan ini lunak, maka tidak terlalu membantu ketika ingin membuat batang hidung terlihat tinggi. Kartilago tulang rusuk memiliki risiko peradangan yang lebih rendah daripada silikon. Namun bahan ini lebih keras daripada silikon dan dapat menjadi bengkok. Pembengkokan ini terjadi seiring waktu, sehingga kemungkinan operasi ulang diperlukan. Oleh karena itu, penggunaan kartilago tulang rusuk biasanya digunakan untuk pasien yang memiliki terlalu banyak kerusakan jaringan atau memiliki masalah hidung akibat kontraksi atau pembengkakan yang parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan operasi dengan implan buatan. Jaringan donor, termasuk dermis donor dan kartilago rusuk donor. Dermis donor dan kartilago rusuk ini dikumpulkan dari jenazah, diolah secara kimiawi, dan dijual sebagai produk. Karena jaringan donor ini adalah jaringan manusia, kemungkinan peradangan lebih rendah daripada implan buatan. Kartilago rusuk donor ini diambil dari tulang rusuk, dan untuk dermis donor diambil dari dermis orang lain, dengan menghilangkan rambut, folikel rambut, kelenjar keringat, sel, dan mensterilkannya dengan sinar elektron. Kemudian mengubah struktur molekulnya dan setelah proses ini maka jaringan donor bisa dijual sebagai produk. Dermis pantat lebih elastis, sehingga apabila digunakan untuk bahan operasi hidung maka tinggi hidung lebih terjaga. Dan bahan dermis pantat ini dapat dilihat sebagai bahan yang tingkat ketahanannya berada di posisi tengah antara implan buatan dan jaringan autologus. Semua bahan di atas untuk operasi hidung memiliki pro dan kontra. Seperti masakan hasilnya berbeda untuk setiap koki, meskipun koki memasak dengan bahan yang sama. Yang utama adalah, bagaimana memilih bentuk hidung yang sesuai untuk pasien daripada masalah bahan hidung. Pakar selalu menekankan bahwa yang terpenting adalah, cara pengoperasiannya dan bagaimana bahan itu digunakan.